Kok Tiang tuh akhir-akhir ini tuh sempat berpikir, kok tiba-tiba Tiang itu takut mati. Sebelum kita meninggal, akan berpikir akan meninggal, akan menyambut tentang ajal kita tidak tahu kapan waktunya, hari apa, jam berapa, kemudian bagaimana selanjutnya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kaula muda, intelektual Hindu, para pandita, guru kami yang saya hormati. Sahabat, hari ini kembali saya ingin berbagi tentang doa menjelang kita menyambut kematian kita. Apa yang harus kita lakukan di masa kita masih hidup, di masa kita di alam sekala ini? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana caranya? Karena kita semua akan kembali ke dunia sana, kembali ke Karangwayah, kembali ke tempat peristirahatan kita terakhir, kemudian melanjutkan proses tentang kehidupan kita. Sahabat, kalian lihat videonya aku. Swastiastu. Mantu di rumahku gedenya ada. Oh, mantap. Oh, jero puspa. Nggih. Om Swastiastu. Mriki jero mriki. Urutnya. Mau nanti ya terus? Nggih, asem karo becik. Nih. Swastiastu. Jero puspa. Nggih, kadet yang sira saya kira siapa. Sini, jelas nih. Sini, kasih duduk. Sini. Ya. Semua. Silakan duduk. Tunggu Sri. Iya. Ya. Sini. Terus bikin air nggih. Sapunan repot-repot Bu Mangku. Aduh, biasa di sini Jero Puspa. Kalau ada tamu, kita biasa ya walaupun sekedar air, tidak sebagai penyangga lah. Selamat datang untuk teman-teman di sini. Tumben niki Jero Puspa niki datang niki ke Pasraman. Niki kebetulan dia niki dengan teman nih, dengan Jero Alit, Jero Jik Murah. Ngomong Jero Puspa tumben kesini. Buatan ada apa ini? Dulu tiap hari kesini, sekarang tumben dia kesini. Ada apa nih? Kok kelihatan lesu, kadang kurang tidur kayak ini, pucat gitu loh. Kan biasa-biasa saja Tiang, aku gede.
Mantan mati. Mantan. Nah, tapi yang lihat agak pucat gitu loh, pucat gimana ya? Jadi kayak kurangan tidur gitu. Yang Puspa ini mungkin ada masalah atau bagaimana yang juga Nggih. kelihatan kayak begini. Jadi ini kau lesu kelihatannya nggih pucat, pintar tak bergairah. Pintar napi. Kita sebelum nikah lihatnya. Patut bisa. Kelihatan pucat, yang lihat terus seperti pucat gitu loh. Oke. Ah, ini. Biasa ini penjangre namanya. Terus. Penjangre ini yang biasa minum air putih. Tuh, terah, silakan terah. Ya, tuh. Kita anggapkan ini sebagai penjangre aja. Kan, ala kadarnya. Ya, Jelalid. Mangga. Semua bumangku. Nggih, tadi Jero kan nanya tadi mau bertanya, tapi kok yang penasaran apa yang ditanyakan? Tapi kan. Begini, Jero mangku lebih. Nggih. Kok tiang tuh akhir-akhir ini tuh sempat berpikir, kok tiba-tiba tiang itu takut mati. Takut mati. Nggih. Oke, silakan dulu anunya. Kopinya. Nggih, tunas tiang. Nggih. Yang coba untuk memberikan penjelasan. Mudah-mudahan Jero Puspa, Jera juga Jero Alit puas dengan jawaban tiang niki nggih. Begini, kalau kita sudah berumur, sudah tua itu memang di sana kita tuh memang ada rasa ketakutan. Jadi untuk nantinya maut yang menjemput kita. Nah, di sana kita tuh merasa ada rasa ketakutan. Karena di sini tiangku menjelaskan pengalaman tiang. Jadi pengalaman tiang tentang ngiring sesuhunan yang ada di Ayung, yang ada di depan kita, yang berstana di gedong. Nah, di sini tiang ingin menjawab tentang Jero Puspa, tentang pengalaman saya selama 30 tahun mengikuti arahnya beliau. Jadi beliau tetap menuntun dan memberikan apa yang telah diberikan pada beliau, hanya yang terima. Nah, hari ini mungkin yang dapat berbagi dengan Jero Puspa. Kan itu nih. Nah, begini. Sebenarnya hidup manusia di dunia inilah menderita. Karena apa? Kita lahir di dunia ini pertama lah sudah menangis. Jadi pertama kita lahir sudah menangis. Nah, setelah kita menangis, kebetulan kita hidup. Dalam kehidupan itu sebenarnya kita hidup menderita. Nah, apa menderita itu? Kita diharuskan untuk mencari makan. Kita diharuskan untuk bekerja. Kita diharuskan untuk ke belakang. Untuk buang air kecil, buang air besar. Bahkan kita diharuskan untuk tetap menjalani hidup ini dengan segala penderitaan sebenarnya. Walaupun di sela-sela itu ada kebahagiaan. Nah, di situ memang ujung-ujungnya semua orang yang ada di dunia inilah akan menemui ajal. Di Jero Puspa, saya, Jero Alit, Diurah, semua nanti akan kembali ke alam baka. Kalau kita akan kembali ke alam baka, semua orang akan kembali ke alam baka. Paling tidak kita di sana
ada rasa lega dan senyuman di sana. Ampura aja bos. Nggih. Nggih. Yang dimaksud lega dan tersenyum kenapa ini ke ampura yang tadi? Nah, padahal di sana kita akan mau meninggal. Iya. Padahal kita mau mati kan? Nah, di sana kita tuh ada senyuman keharuan, ada senyuman ikhlas, ada kelegaan di sana. Nah, untuk mencari itu tentu ada sebuah cara, dan tata cara itu memang kita harus lakukan di kehidupan kita. Memang kita sebelum akan menuju ke alam baka itu, dalam kehidupan kita ini kita harus bisa mengkondisikan diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk pada saatnya nanti kita menyambut menjelang ajal kita. Napi maksudnya niko jero mangku. Sebelum kita kembali ke Karangwaya, kita akan meninggal. Semua orang akan meninggal kok. Cuman di sini segala kehidupan kita, segala perbuatan kita, termasuk doa-doa kehidupan sehari harus kita panjatkan. Doa dan perbuatan. Ampura. Nih, tapi Bapak Mangku, nih. yang dimaksud nih ke berbuat dan berdoa dalam kehidupan ini kenapa ini ke? Apakah ada doa supaya kita takut mati? Maksudnya supaya tidak takut mati. Oh gitu. Iya. Doa supaya kita tidak takut mati. Begini mangku denge. Tiang kadang mikir, Tiang punya suami sayang sama Tiang. Saya punya anak sayang banget sama Tiang. Saya punya teman banyak sayang sama Tiang. Pokok keluarga besar semua sayang sama Tiang. Yang Tiang takutkan sekarang, di saat saya meninggal niko sendiri, ditinggal sama mereka. Iya, betul. Sesayang apapun mereka, tetap saya sendiri kalau meninggal. Itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan. Nih, betul itu. Jadi ketakutan Jero Puspo memang masuk akal gitu. Memang nih tapi itu. Maksud nih, kadang-kadang dia juga merenung ya, yang namanya orang meninggal nih kok, ya dibakar, dikubur, terus ditinggalkan begitu sama warga semua. Ngeri rasanya tiang kayaknya. Nah, Nikum pun sempat yang berpikir, bro, seandainya besok saya meninggal, ditanam. Nah, di sanalah saya timbul rasa takut sendiri, dikubur, ditanam dengan tanah. Nah, apakah kita tuh terasa begitu? Dibakar itu apakah kita tuh merasa kebakar sakit? Nah, di sanalah dia mikir rasanya tuh ngeri kalau mati begitu. Jadi berbicara masalah kematian memang sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi sesuatu yang adalah rahasia Tuhan. Jadi tentang jodoh, rezeki, dan kematian itu rahasia Tuhan. Cuman memang Titiang sendiri memang dikasih sedikit pesan sama sesuhunan yang mungkin Titiang dapat bagi sama jero-jero semua. Nah, sebelum kita meninggal, akan berpikir akan meninggal, akan menyambut tentang ajal kita tidak tahu kapan waktunya, hari apa, jam berapa, kemudian bagaimana selanjutnya. Nah itu. Nah,
beliau memberikan pesan sama Titiang. Nah, disinilah perlu kita itu berdoa, berbuat. Dalam berdoa dan berbuat itu kita harus ada 3 yang mendasari. Apa itu? Ojo dume, sabar tanpa wates. Napi niko jero mangku. Nggih. Ojo dume, sabar tanpa wates, eling lan waspada. Artinya begini, dalam kehidupan kita tuh jangan selalu menganggap remeh, jangan selalu menggampangkan, jangan selalu menganggap lemah orang, menganggap gampang segalanya. Semua serba gampang. Ojo domeh. Semua itu tetap kita tuh harus eling lan waspada. Apa itu? Dalam kita melangkah, dalam kita berbuat dengan siapapun, berbuat apapun kita, melakukan apapun kita tetap eling lan waspada. Ingat dan selalu waspada. Mungkin sekarang hari ini saya ketemu dengan Jero Puspa, menganggap Jero Puspa bodoh, tidak mungkin. Jangan menganggap Jero Puspa bodoh, aji erah dan sebagainya. Jangan menganggap remeh. Kita tetap sebagai manusia ada dasar baik dan buruknya. Ketemu sama orang tetap eling lan waspada. Apa itu? Kita tetap hati-hati. Kita tetap waspada. Karena siapa tahu kita yang berbuat salah sama teman kita. Siapa tahu teman kita ada berniat jelek sama kita. Nah, di sana kita harus hati-hati. Tetap kita dasari dengan sabar tanpa wates. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Apa yang harus kita berbuat? Tidak ada batasnya. Di situ akan menemukan suatu yang titik di mana akan menemukan suatu kebahagiaan. Nah, kembali saya ingin menjawab pertanyaan Jero Puspa. Bagaimana itu? Di sini beliau memberikan saya jalan, berikan saya petuah pesan. Pertama, dimanapun kita, ya di pura, ya di rumah, ya di jalan, dimanapun itu situasinya itu, kita harus tetap berdoa. Apalagi kita berdoa di pura, apalagi kita punya gedong suci, merajam, tetap kita berdoa di sana. Apa doa kita itu? Napi doana niko mangku, pangten tiang takut mati. Nika, doa yang pertama adalah apa? Kita selalu mendoakan alam semesta. Karena apa? Karena tanpa alam semesta, tanpa ada bumi, semuanya, langit sebagainya, matahari semuanya, kita tidak akan bisa hidup. Karena kalau alam semesta udah kiamat, gimana kita mau hidup? Itu doa kita adalah mendoakan alam semesta. Yang kedua, mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Semua kita doakan. Supaya apa? Supaya mereka sehat walafiat dan semuanya baik-baik saja. Musuh pun kita doakan supaya yang dulu benci sama kita, akhirnya dia bisa baik sama kita. Doakan supaya semua baik-baik saja. Karena tanpa teman kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bayangkan, bagaimana kita membayangkan diri kita hidup sendiri? Nah, Tidak niko bisa. sampun saning anu tiang. Nah, karena kita tidak bisa hidup diri sendiri, makanya kita harus doakan teman. Kita bisnis dengan teman, kita bertukar pikiran dengan teman, kita minta masukan dengan teman,
Di sana ada istilahnya memberi dan menerima. Nah, setelah itu kita mendoakan keluarga kita. Apa doa kita? Semoga istri saya sehat, semoga anak saya sehat, cucu saya sehat, keluarga besar saya semua sehat. Karena tanpa beliau saya tidak ada apa-apanya. Doa kita. Kemudian doa kita yang selanjutnya apa? Doa untuk diri sendiri. Kita doakan diri kita sendiri dulu. Supaya apa? Supaya kita sehat walafiat, kita selalu bergembira, bahagia, tidak kurang suatu apapun. Selalu sehat dan berbahagia, harmonis dalam kehidupan kita dengan yang lain. Doa selanjutnya, Anda mungkin? Nah, doa selanjutnya, kira-kira apa menurut Anda? Nah niko sampun tiang nunas doa pang tiang takut mati. Nah, begini. Setelah kita mendoakan alam semesta, mendoakan teman-teman kita yang semua notabene lah, kita punya sahabat semua kita doakan, keluarga kita, keluarga besar kita doakan diri sendiri supaya sehat. Doa kita selanjutnya lah panjang umur. Minta sama beliau dimanapun kita, mohon supaya kita panjang umur. Nah, doa selanjutnya apa? Yang terakhir, menurut kalian apa doa itu? Tapi niko mangku. Nah, doa kita yang terakhir adalah setelah kita mohon panjang umur, doa kita yang terakhir adalah, ya Tuhan, ya Sesunan, apabila sudah saatnya aku terpanggil, sudah kembali ke alam sana, aku mohon pada beliau, berikanlah aku jalan yang terbaik. Jauhkan aku dari rasa takut, ngeri, sakit. Jauhkan aku dari semuanya. Bila saatnya aku mati, aku sudah siap menerima itu. Anak-anakku, waris-warisku, keturunanku sudah siap menerima kematiannya aku. Dengan segala jiwa dan raga, dengan segala dana, dengan segala upacara, mereka dengan ikhlas, mereka sudah pegang dana dan memegang hatinya diri sendiri, karena kita mengharapkan mati kita tuh mati yang wajar. Pada saatnya pula, di saat kita mati, di sana kita akan merasa ikhlas meninggalkan semua yang ada di alam fana ini. Jadi kita meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Kita meninggalkan kekayaan kita, rezeki kita, teman-teman kita, semuanya dengan ikhlas. Tapi ada satu yang masih tertinggal di dunia fana ini. Ada satu yang tertinggal. Nabi sane tertinggal nih ke Bapak Mangku. Nah, yang tertinggal di alam kehidupan sekali inilah kebaikanmu, tentang ketulusan kita, tentang jasa kita. Semua apa yang kita perbuat yang baik-baik tentu akan menjadi ingatan, masih disebut-sebut oleh teman-teman kita, masih disebut-sebut oleh anak cucu kita, masih disebut-sebut oleh keluarga kita. Oh, dulu Jero Puspa orangnya baik. Oh, dulu Haji Ngurah sering membantu saya. Oh, dulu Jero Puspa membuat pura Medano Punya. Nah, di sanalah hidup namamu yang masih tersisa
dalam dunia ini. Itu. Cuman di sanalah doa kita. Ya Tuhan, saya mohon supaya kapan waktunya meninggal, kapan waktunya saya pulang ke alam sana, semuanya itu diikhlas, kita merasa ikhlas, semuanya baik-baik saja. Itu doa yang terakhir. Oh, berarti dengan ketakutan tiang niko, berarti tiang belum siap untuk meninggal, untuk mati. Nah, sekarang setelah Mangku Gede menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berbuat baik dengan keikhlasan dan segala hal, jadinya tiang sudah mengerti kalau kita nanti meninggal sendiri dan tidak perlu takut. Semua sudah diatur sama. Ada satu lagi Napi Niko. pesan beliau untuk semua sahabat, semua saudara yang masih hidup, yang masih bernapas, yang masih sehat walafiat. Ingat, itulah sebagai pegangan hidup. Artinya, mumpung kita masih diberi kehidupan, mumpung kita masih bisa berjalan, mumpung panca indera kita masih berfungsi, jangan lupakan kau berdoa. Jangan sampai setelah nanti kamu sakit, setelah kamu tidur, dibilang sakit tidak benar, dibilang mati juga salah. Itu, mumpung masih ada kesempatan, mestinya pakailah kesempatan ini untuk berdoa dan berbuat lebih baik sebelum hal-hal yang menyakitkan kamu akan tiba. Akhirnya kamu baru sadar untuk melakukan hal-hal yang baik. Beberapa saat setelah, beberapa tahun setelah ibu saya meninggal, setelah bapak saya meninggal, kakek nenek saya meninggal, adik saya meninggal, termasuk istri saya meninggal. Nah, mungkin orang awam mengatakan, oh, semuanya adalah sudah jadi dewa, sudah jadi yang dewa, sudah jadi betara. Itu menurut pengalaman saya itu tidak begitu. Karena apa? Di saat beliau itu meninggal, di saat anak cucunya itu melakukan upacara, apapun bentuknya yang ngaben, metun, dan sebagainya, itu adalah utang-utang si anak itu sudah terpenuhi atas baktinya dia itu kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Tetapi yang meninggal ini belum berhak menerima itu karena masih dipegang oleh ide Ratu Gede Prajapati, ide Ratu Gede Dalem. Nah, di sanalah masih ngayah sesuai dengan karmanya dia. Sampai kapan mereka itu ngayah di sana? Apakah ada batasan tertentu? Sesuai dengan karma yang dianjurkan dan dicatat oleh Ide Sangyang Suratme sebagai pencatat dan Ide yang Yamuraja yang Jogor Manik sebagai pengadil. Nah, di sana dicatat sama beliau. Di sanalah di Pura Dalem ada yang ngayah, mungkin ngayah Pura Dalem, di Prajapati ada ya, bahkan ada di Petuan Agung ada yang ngayah. Ya mungkin dalam masa hidupnya dia bisa ngejalanin yang namanya pengelakan, apa bentuknya, mungkin pemiwe dan sebagainya. Nah, di sanalah beliau itu ngayah di Petuan Agung atau di Perpatan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi pada saat kita ada upacara di Merajan, pada saat kita ada odalan yang di Merajan,
Di saat itulah beliau ini permisi sama Ratu di dalam, atas izin Ratu di dalam Perjepati, pulanglah ke Merajan. Karena katurang pengodalan. Nah, kalau sudah selesai upacara di Merajan dan lain sebagainya, beliau akan kembali ke tempatnya masing-masing, ngaturang ayah. Begitu. Nah, itulah. Jadi intinya semua nanti orang akan kembali ke alam niskala, ke alam wayah, ke karang wayah, meninggal. Tapi kita harus bersyukur karena kita sebagai umat Hindu dari lahir sampai pancaroba, sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai mati, semua ada processing upacara. Bahkan sampai meninggal, orang-orang itu ada tempatnya. Makanya kalau kita membuat jai langkung, memanggil orang-orang itu tanpa seizin Ratu di dalam, tanpa seizin Ratu di Rajapati, tidak akan datang. Yang datang mungkin roh lain. Itulah uniknya orang Bali. Itulah uniknya orang Hindu. Itulah jenius Bali. Itulah kearifan lokal Bali, budaya Bali. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban Tiang Niki? Ya, maaf seandainya kurang memuaskan Niki. Nah, itulah yang Tiang dapatkan. Intinya Tiang sampun memahami ketakutan itu adalah bentuk dari ketidaksiapan seseorang itu meninggal. Nah, setelah Tiang mendengar cerita dari Pang Kude, makin Tiang belajar untuk ikhlas, sabar dan belajar untuk ikhlas menerima kematian. Ingat, berbuat yang baik, ojo dumeh, eling lan waspodo, sabar tanpa wates. Itu pesan dari Yang Is Moyo, Ratu Tualen Sakti. Suksemo untuk penjelasan Mangku Gede sarang Titiang dumugi wedang sami ngemanggihin kerahayuan keselamatan. Astung kare wedang. Sahabat, jadi kalian telah lihat aku berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatku, dengan teman-teman semua mengenai tentang doa menjelang kita ke alam sana. Itulah yang aku bagi sahabatku, lah pengalaman aku. Seseorang yang meninggal, seorang yang sudah kembali ke alam sana, walaupun dia diaben, diupacarai dengan sebagaimana mestinya, dengan tradisi yang telah ada di tanah Bali ini, di Hindu Bali ini, tidak senantiasa roh atma mereka akan kembali ke alam sana, tetapi itu disesuaikan dengan karma yang telah mereka perbuat di masa hidupnya sebelum napas kita berakhir. Aku sarankan, ucapkanlah Gayatri mantra berulang-ulang walaupun dalam hati, karena itulah yang akan mengantarkan sebuah kedamaian, sebuah keikhlasan ke alam sana, sahabat. Harapan kita, doa kita
mudah-mudahan sebuah kewajaran yang menjadikan kita damai pergi dari alam skala ini. Aku berpamit. Aku mohon diri sahabat. Om Santi 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 Om.